Halo guys, kembali lagi. Semoga nggak bosan-bosan sama saya, Joshua Cikal Perwira. Ya, lagi-lagi ketemu saya bahas yang agak berat. Ya, sedih aku kalau bahas berat itu, sedih banget. Ya, sekarang kita akan membahas, aku akan menceritakan atau apa ya, membahas tentang ya kegiatan yang mungkin kita alami sehari-hari, ya paling nggak seminggu pernah kita lakukan lah ya, entah disengaja maupun tidak. Oke, entah disadari maupun kalau ada pingin, yaitu tentang doa dan juga stres, juga hubungan keduanya. Nah, apa sebenarnya stres itu dulu lah. Stres, kita kan pasti pernah mengalami stres kan ya. Nah, apa sih stres itu sebenarnya dalam konteks ilmiah? Nih, bentar, tak geser dulu dikit. Nah, stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Stres juga dapat terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, marah, atau bersemangat. Nah, bersemangat bisa stres ya. Terlalu bersemangat dan pada akhirnya ambiar. Nah, itu stres banget itu. Nah, situasi tersebut akan memicu respon tubuh, baik secara fisik ataupun mental. Gejalanya apa aja sih ya? Gejalanya atau respon tubuh itu, napas detak jantung menjadi cepat, otot menjadi kaku, dan tekanan darah meningkat. Wow, mantap. Nah, itu stres tadi ya. Ini di Halo Dokter. Lalu kita bahas yang kedua. Apa tadi? Doa kolali. Tentu kita semua pernah berdoa lah ya. Gak ada orang di dunia yang gak pernah berdoa. Atau ada? Ada salah satunya. Kalau saya pasti sebelum berangkat bekerja saya berdoa dulu. Ya minimal ada salib, atau ya minimal mengucapkan suatu Gusti Tuhan, saya mau berangkat, lindungi saya, amin. Dah, paling gitu. Seminimal itu pun juga disebut berdoa karena kita berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, ini loh. Kalau bisa dilihat dari buku dari Santa Teresa dari Lisieux. Doa adalah sebuah gelora dari dalam hati, sebagai penglihatan atau pandangan ke arah surga, sebagai jeritan atau tangisan dari pengakuan, akal budi dan cinta yang memeluk cobaan dan sukacita. Doa adalah sebuah gelora yang berasal dari hati. Nah, gelora yang berasal dari hati, tentu semua yang berasal dari hati itu, entah itu kita waktu senang, waktu stres, atau waktu apapun, kita pasti sering berdoa dalam waktu-waktu seperti ini. Nah, pas kali kan kedua ini, yang satu gelora dalam hati, yang maksudnya kita sebagai jeritan atau tangisan, dan juga dari cobaan kita ya sering, ya kalau bisa dibilang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apa hubungan dari kedua hal ini? Nah, apa hubungannya? Stres, kalau saya dari pengalaman yang pernah saya lakukan survei juga video sebelumnya, itu stres bisa mengatasi, doa bisa mengatasi stres. Karena saat kita tenang, saat kita mengambil sedikit dari diri waktu kita akan tenang dan memunculkan hormon endorfin. Nah, hormon endorfin yang ada di otak, dan hormon ini menyebabkan sel-sel di tubuh kita akan lebih baik dan metabolismenya akan lebih terjaga setelah awet muda. Ini juga yang menjadikan stres pun agak pelan-pelan berkurang. Nah,
apa sih sebaiknya doa yang bisa dilakukan atau ya bisa dilakukan saat stres? Ya mungkin di samping kita sambat pada Tuhan, mungkin yang bisa kita lakukan adalah meditasi. Nah, doa dengan meditasi, misalnya mengucapkan dalam Katolik atau Kristen itu Bapa Kami, mengucapkan terus menerus. Kalau dalam umat di Islam itu kita mengucapkan Al-Fatihah berulang kali, seperti itu. Jadi saya kira segini saja video saya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Salam sejahtera, salam damai bagi kita semua. Sehat Yesus Ajikal Berurah. Bye bye. Di kaki-kaki